Selamat pagi Bapak Ibu dan teman. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan sebuah artikel yang berjudul Diagnosis of Breast Cancer Pathology on Wisconsin's Dataset with the Help of Data Mining, Classification, and Clustering Technique. Paper ini diterbitkan di jurnal Apply Bionics and Biomechanics pada tahun 2022 oleh Walid Taib Muhammad dan kolega. Saya akan membahas tujuan penelitian, metode, dataset yang digunakan, hasil eksperimen, kemudian kelebihan dan kelemahan. Penelitian ini dilakukan oleh 5 peneliti, yaitu Walid Taib Muhammad, Ronza Titi, Hayam Al-Araj, Yusuf Saleh Yusuf Rubai, dan Maj Muafak Arabiyat. Mayoritas penulis berasal dari Al-Hussein Talal University di Jordan, sedangkan salah satu penulis berasal dari University of Petra dan Jordan University of Science and Technology. Corresponding autornya adalah Walid Taib Muhammad. Sebagai informasi jurnal, paper ini diterbitkan di jurnal Apply Bionics and Biomechanics, sebuah jurnal open access milik Hindawi. Paper ini ada di volume 2022 dengan artikel ID 61875 dan ada sebanyak total 9 halaman. Penelitian ini diterima pada tanggal 3 Maret 2022, direvisi pada tanggal 15 Maret, diterima pada 18 Maret, dan dipublikasikan pada tanggal 1 April 2022. Jurnal ini terindeks Scopus, Web of Science, and Google Scholar. Paper tersebut dapat diakses melalui DOI 10.155-2022-6187275. Latar belakang penelitian berangkat dari fakta bahwa kanker payudara merupakan salah satu kanker paling umum pada wanita usia 40-50 tahun. Early detection sangat penting karena peluang bertahan hidup meningkat jika kanker terdeteksi sejak. Diagnosis manual sangat bergantung pengalaman dokter. Karena itu, machine learning dan data mining dapat membantu mengurangi human error dan meningkatkan keakuratan diagnosis. Tujuan utama dalam penelitian ini adalah mengklasifikasikan tumor payudara menjadi benign atau malignant dengan menggunakan dataset Wisconsin Diagnostic Breast Cancer. Peneliti membandingkan beberapa teknik klasifikasi dan clustering menggunakan WK. Dan akhirnya adalah menentukan algoritma mana yang paling akurat untuk dataset ini. Penelitian menggunakan dataset Wisconsin Diagnostic Breast Cancer atau WDBC dengan total 569 sampel. Di jumlah tersebut, 357 adalah benign, sedangkan 212 malignant. Dataset memiliki 30 fitur numerik yang berasal dari karakteristik sel kanker. Tidak ada missing value pada dataset. Data didapatkan melalui gambar jarum biopsi yang didigitalisasi oleh University of Wisconsin. Setiap sampel dianalisis menggunakan karakteristik morfologi sel seperti radius, tekstur, perimeter, area, compactness, concavity, concave points, hingga fractal dimension. Setiap fitur dicatat dalam tiga nilai yaitu mean, standard deviation, dan worst value, yang memberikan gambaran kuat terkait struktur sel. Classification method. Peneliti membandingkan 5 metode klasifikasi yaitu naive Bayes multilayer perceptor, support vector machine, decision tree, J48, dan KM. Evaluasi dilakukan menggunakan 10 fold cross validation. Validasi seluruh model dilakukan menggunakan aplikasi WK.
Pada metode naive Bayes, model mengasumsikan setiap fitur independen sehingga proses perhitungannya ringan. Dataset ini, naive Bayes menghasilkan akurasi 92,97% dengan 529 sampel diklasifikasikan benar dan 40. Hasil ini cukup baik namun masih jauh dari metode lain. Multilayer perceptron digunakan sebagai model neural network. Model ini menangkap hubungan non-linear dan linear antar fitur. Hasilnya lebih baik dibanding naive Bayes. Pada klasifikasi benign dan malignant, namun masih belum terbaik. Support vector machine mencari hyperpoint terbaik yang memisahkan benign dan malignant. Pada dataset WDBC, support vector machine menunjukkan performa paling stabil. Akurasi tertinggi dari seluruh metode adalah 97,7%. Artinya, support vector machine menjadi model terbaik untuk klasifikasi pada penelitian. Decision Tree J48 sebagai pengembangan dari C4,5 menghasilkan pohon keputusan berdasarkan fitur. Keunggulannya adalah interpretabilitas tetapi cenderung overfitting. Paper ini J48 memiliki performa lebih rendah dibanding support vector machine, MOP, dan KNN. Metode KNN mengklasifikasikan sampel berdasarkan tetangga dekat. Meskipun sederhana, KNN memberikan hasil yang cukup baik. Namun, metode ini sensitif terhadap distribusi fitur dan outlier sehingga tidak selalu stabil. Selain klasifikasi, paper juga menguji metode clustering yaitu K-means dan hierarchical clustering. Tidak seperti supervised learning, clustering tidak menggunakan kelas. Sebagai hasilnya, K-means mampu membentuk klaster yang relatif sesuai meskipun tidak sempurna. Baliknya, hierarchical clustering menghasilkan hasil sangat buruk. Hampir seluruh data malignant telah masuk klaster benign. Ini menunjukkan clustering tidak cocok untuk tugas diagnosis medis pada dataset ini. Urutan performa metode klasifikasi dari terbaik hingga terburuk adalah: pertama, support vector machine, kemudian multilayer perceptron, lalu KNN, disusul J48, dan terakhir naive Bayes. Key findings kan SFM paling akurat dan stabil. KNN kompetitif namun parameter sensitif. KNN cukup baik tetapi rentan noise. Naive Bayes cocok untuk simplicity tapi asumsi lemah. Clustering belum bisa menggantikan supervised learning. Sebagai konklusinya, mesin learning efektif untuk diagnosis kanker payudara. SVM menghasilkan akurasi tertinggi pada WDBC. Model klasik mampu outperform teknik sederhana. Clustering kurang konsisten pada dataset medis. Strength of the paper, multi-algoritma, bandingan komprehensif, dataset kredibel, mudah direplikasi, implementasi kuat menggunakan WK, hasil numerik jelas. Untuk kelemahan dari paper ini, tidak ada interpretabilitas fitur, tidak ada validasi eksternal, tidak ada split train, tidak menggunakan deep learning modern, clustering tidak dievaluasi secara statistik. Sebagai rekomendasinya, explainable AI, fitur engineering, external dataset testing, hyperparameter optimization. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, diucapkan